channel Mata Kundria. Nah, di video kali ini kakak mau ngebahas tentang persamaan dasar akuntansi. Nah, sebelumnya kita kan udah bahas tentang jurnal umum. Jadi itu sebenarnya itu persamaan dasar akuntansi itu hampir mirip dengan jurnal umum. Cuma bedanya di sini kita bakal terasah logikanya. Karena apa? Kalau di persamaan dasar akuntansi itu hampir mirip dengan istilah antara neraca gitu loh. Kemiripan dari neraca. Karena di sini hanya terdapat 3, yaitu aset, modal sama beban. Nah, di situ nanti kita mengotak-atik gimana caranya biar balance. Jadi tips dari kakak, kalau kita buat persamaan dasar akuntansi, satu transaksi kita harus membalancekan dulu. Jadi kalau jurnal umum kan kita buat langsung pasti udah ketahuan itu balance. Tapi kalau di persamaan dasar akuntansi, logika kita bakal semakin terasah gitu ya teman-teman. Nah, di sini kakak udah nyiapin 6 contoh soal. Nah, nanti kita buat bersama ya. Oke. Kakak itu intinya tips pertama kalau mau buat persamaan dasar akuntansi, teman-teman harus tahu golongan aktivanya itu apa aja. Nah, nanti kan di kolomnya itu tersendiri. Jadi seperti ini teman-teman. Kan ada yang namanya aktiva sama pasiva. Aktiva itu terdiri dari soal yang ada di sini. Jadi apa yang ada di soal ini nanti kita tulis di deretan aktiva. Kalau yang nggak ada nggak perlu kita tulis. Soalnya apa? Golongan dari aktiva itu ada banyak banget teman-teman. Nah, kalau kakak mau buat persamaan dasar akuntansi, sebelum buat kolom, kakak identifikasi dulu soalnya. Kakak lihat ada berapa jumlah aktivanya. Jadi nanti kolomnya kakak sesuaikan dengan jumlah aktiva. Oke teman-teman, ayo kita lihat contoh soalnya dulu. Kita lingkari ada berapa. Teman-teman yang belum tahu golongan aktiva itu apa, bisa banget teman-teman mampir di video kakak yang sebelumnya yang membahas tentang aktiva atau nama-nama akun. Di situ ada aktiva, ada pasiva, ada pendapatan juga beban. Jadi teman-teman nanti pasti tahu golongan aktiva itu apa aja. Oke? Jadi di sini di tanggal 1 kakak menemukan ada peralatan. Kita hitung 1, tanggal 2 itu membayar sewa gedung untuk 2 tahun. Berarti ini 2. Terus ada lagi tanggal 3 untuk membeli perlengkapan 4. Ada lagi peralatan, berarti ini 5. Terus pekerjaan ini tidak, bayar gaji tidak, ini tidak. Berarti kita buat kolom aktivanya itu ada 1, 2, 3, 4. Nah, kolomnya itu seperti ini teman-teman. Kalau kita mau buat persamaan dasar akuntansi seperti ini. Pertama adalah kolomnya. Nah, jangan lupa di bagian pertama itu ada kop. Kop itu judul. Nah, kita ibaratkan ini toko Mega Jaya gitu aja ya teman-teman. Nah, berarti nama pertama itu adalah tokonya yaitu Mega Jaya. Terus di paling bawahnya lagi tuh ada keterangan persamaan dasar akuntansi. Nah, paling bawah itu ada periode. Periodenya bulan berapa? Di soal itu bulan Juli. Oke, kita tulis bulan Juli 2020. Nah, di bagian paling sini ini ada kolom yang namanya tanggal. Kita tulis tanggal. Di bagian sini ada, intinya ini dibagi menjadi 3, aktiva, pasiva, sama keterangan. Aktivanya kita kan tadi kita udah hitung 1, 2, 3, 4. Berarti kita bagi 4. Gini. 1 untuk aktiva, yaitu yang pertama peralatan. 1, 2, 3, 4. Ini bagian aktiva. Bagian pasiva ada 2. Nah, begini. Nah, ini bagian keterangan. Keterangan. Ini pasiva. Pasiva itu kalau bahasa Indonesianya itu kewajiban. Kewajiban di dalamnya itu ada utang sama modal. Ini udah paten. Utang sama modal, nggak bisa diutik-utik lagi. Nah, di bagian sini itu golongan aktiva. Kalau aktiva kan teman-teman tahu ada banyak kan, ada aktiva tetap, aktiva lancar, aktiva tidak berwujud. Nah, kalau kita mau buat kolom aktiva, kita urutin dulu. Aktiva pertama kan ada kas.
kas itu pasti ada. Oh, berarti di sini kita tambahin lagi. Ini kan kita hitung 1, 2, 3, 4. Kalau kas itu pasti ada, berarti kita tambahin 5. Oke, kita hapus dulu. Ini kita perkecil. Sebentar, kakak ambil penghapus. Kita buat kolom ini jadi 5 bagian. Sebenarnya kalau untuk kesimpulan, kita lebih simpel kalau buat pakai model yang jurnal umum. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, mencong mirot, bentar-bentar. Nah, seperti ini. Yang pertama itu urutan aktiva lancar, yaitu kas. Ada di sini perlengkapan, itu nomor 2. Perlengkapan. Terus ada di sini sewa gedung, berarti sewa dibayar di muka. Dibayar di muka, kakak singkat DMK. Terus ada lagi peralatan. Oh, ini peralatannya cuma 1 teman-teman, berarti ini nggak perlu. Kakak tadi ngitungnya kelebihan, ya udah berarti ini diperbesar aja. Biar keterangannya nanti muat banyak. Utang, pasifah modal. Bentar ya. Soalnya di sini tuh harus menyesuaikan dengan soal. Kalau soalnya banyak aktiva, berarti kita lebih banyak buat kolomnya. Nah, berhubung di sini aktivanya cuma ada 4, kita sesuaikan, berarti aktivanya ada 4. Di sini ada utang, di sini modal. Oke, jadi seperti ini. Kalau sudah masuk kolomnya seperti ini, sekarang kita boleh masuk ke bagian pengisian. Begini ya teman-teman. Di tanggal, seperti biasa, kalian tulis tahunnya dulu. Berarti ini kita garis 1 lagi. Tahunnya berapa? 2020. Bulannya apa? Juli. Nah, di sini bagian tanggal. Nah, kita masuk ke nomor 1. Oke, teman-teman bisa lihat di sini. Tanggal 2 Juli menginvestasikan sebagai modal awalnya uang tunai sebesar 300 juta. Nah, peralatan 100 juta. Dia investasi modal awal, berarti kita masuk uang tunai. Uang tunai berarti masuknya di kolom kas. Oke, di sini kita kasih tanggal 2 dulu. Kasnya berapa? 300 juta. Nah, intinya begini. Kalau teman-teman buat persamaan dasar akuntansi, satu soal itu harus balance. Antara aktiva sama pasiva itu harus balance. Kalau misal di sini 300 juta, di sini juga harus 300 juta. Kasnya masuk 300 juta, di bagian pasiva modalnya juga bertambah 300 juta. Nah, di bagian keterangan kita tulis setor modal. Setor modal. Nah, ini kalimat pertama. Kalimat kedua, peralatan senilai 100 juta. Kita tulis peralatannya mana? Oh, bagian peralatan sini. Kita tulis di peralatan 100 juta. Nah, tadi kan kasnya 300 juta, peralatannya 100 juta, berarti modalnya 400 juta. Kita tinggal tambahin, ini kita ganti 4. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita harus garis bawah. Garis bawah semua, kita jumlahkan lagi ke bawah. 300 juta. Karena ini masih kosong, belum ditambah, ini juga 100 juta. Di sini juga 400 juta. Nah, kalau udah seperti ini, kita masuk di soal yang kedua. Oke, soal kedua kita baca. Tanggal 5, kita tulis tanggal 5. Tanggal 5 membayar sewa gedung untuk 2 tahun sebesar 70 juta. Begini teman-teman, ini kan sewa gedung untuk 2 tahun, berarti kan sewa dibayar di muka. Kita masukkan di sewa dibayar di muka di sini berapa? 70 juta. Oke, sewa dibayar di muka 70 juta. Nah, seperti kakak bilang, kalau kita buat persamaan dasar akuntansi antara aktiva sama pasiva harus balance. Kalau aktivanya 70 juta, harus pasiva juga ada 70 juta. Tapi kita lihat lagi, ini membayar uangnya itu secara tunai. Secara tunai berarti ada yang harus dikeluarkan.
keluarkan berarti kasnya berkurang. Kalau kasnya berkurang, di bagian kas kita kurangin di sini 70 juta. Nah, seperti ini. Nah, berarti di aktiva pertama kita bertambah 70 juta, terus dikurangi 70 juta begini kan. Jadi ini kan nggak menimbulkan ketidakbalances karena ini kurang ini habis kan. Jadi ini aman. Oke, kita tarik lagi. Udah. Nah, keterangannya apa? Membayar sewa gedung selama 2 tahun. Kita tulis bayar sewa gedung 2 tahun. Nah, seperti tadi lagi kita harus jumlahkan. 300 juta kurangi 70 juta berapa? 230. Ya, benar sekali. 230 juta. Di sini 70 juta. Nah, di sini tetap 100 juta. Nah, di bagian modal tetap 400 juta. Nah, kalau di persamaan dasar akuntansi kita langsung kelihatan nih, setiap tanggal itu kita tahu bahwa kas kita sekarang senilai sekarang itu tersisa segini, peralatan kita segini, perlengkapan kita segini, utang kita segini, modalnya segini. Jadi langsung kelihatan. Enaknya pakai persamaan dasar akuntansi itu seperti itu, sobat. Yaitu karena ini kan hampir sama dengan neraca. Jadi kita langsung tahu keadaan keuangan kita. Oke, kita udah masuk tanggal 5. Yuk kita masuk soal ketiga. Kakak bacain ya. Tanggal 7 membeli perlengkapan. Kita tulis dulu tanggal 7. Dia beli perlengkapan senilai 10 juta. Otomatis perlengkapannya bertambah. Perlengkapan mana? Sini ya, betul. Perlengkapannya bertambah senilai 10 juta. Nah, membeli perlengkapan sebesar 10 juta tunai dan peralatan sebesar 5 juta kredit. Nah, kita tunainya kita langsung selesaikan. Ini kan perlengkapannya 10 juta tunai, otomatis kas kita berkurang. Kalau berkurang kita kurung berapa? 10 juta. Nah, terus ada lagi di belakang. Peralatan sebesar 5 juta kredit. Nah, peralatannya mana? Nah, ini peralatannya berapa di situ? 5 juta. Kita tulis 5 juta. Dia bilang kredit. Kalau kredit otomatis utang gitu ya. Di bagian utang kita tulis di sini juga 5 juta. Nah, yang kakak maksud setiap kita buat soal harus kita teliti udah balance apa enggak. Itu dari seperti ini. Pertama kan perlengkapan secara tunai. Kita logika. Dia itu beli perlengkapan, otomatis perlengkapannya bertambah. Ini posisi aktiva. Dia beli secara tunai, berarti kasnya harus dikeluarkan. Kalau kasnya dikeluarkan, otomatis kan dikurung. Logikanya kakak begini. Ini 10 juta, dia kurang 10 juta, berarti habis. Karena ini habis, nggak mungkin menimbulkan ketidakbalances di bagian pasifa. Nah, itu berarti udah balance. Terus ada lagi soal, dia beli lagi peralatan secara kredit, otomatis pasti aktiva di bagian peralatan 5 juta, bagian utang pasifa 5 juta, berarti balance. Kenapa? Aktivanya segini, pasifanya segini. Jadi udah. Kalau udah seperti ini, kita garis, kita tarik. Keterangannya apa? Di sini beli perlengkapan sama peralatan. Tulis. Beli perlengkapan tunai sama beli peralatan kredit. Teman-teman masih ingat kan bedanya peralatan sama perlengkapan? Nah, perlengkapan itu yang masa manfaatnya itu selama 1 tahun. Ibaratnya bisa dicairkan dalam 1 tahun. Kalau peralatan lebih dari 1 tahun. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal yang keempat. Nah, sebelum kita memasukkan transaksinya, kita jumlahkan dulu yang tadi. Di sini tanggal 7 kan belum kita jumlahkan. Di sini terlihat 230 juta dikurangi 10 juta. Berarti berapa? 220 juta. Kita tulis 220 juta. Nah, di bagian sini 10 juta. Ini tetap 70 juta, kita turunkan. Di sini 100 ditambah 5 juta, berarti 105 juta. Di sini 5 juta.
Di sini 400 juta kita turunkan. Nah, ini kakak ganti spidol biar lebih terang gitu ya teman-teman. Oke, sekarang kita masuk transaksi yang keempat. Di sini menyatakan bahwa di tanggal 10 dia menyelesaikan pekerjaan senilai 20 juta telah diterima. Telah diterima berarti itu menandakan dia menerima secara kas. Karena ini pendapatan jasa, berarti di bagian persamaan dasar akuntansi yang kita masukkan adalah kas sama modal. Oke, di sini kasnya berapa? Kita tulis tanggal 10, kasnya masuk 20 juta. Modalnya juga 20 juta. Ini modal ya. 20 juta. Nah, baru di keterangan kita tulis sebagai pendapatan jasa. Pendapatan jasa. Kalau bedanya dari jurnal umum, kalau jurnal umum kan kita langsung pendapatan jasa. Karena di sini yang tertulis hanya ada aktiva sama pasiva, jadi untuk akun yang pendapatan sama beban kita masukkan ke dalam keterangan. Oke, sudah. Kalau sudah seperti ini kita jumlahkan. Di sini 220 juta ditambah 20 juta berarti 240 juta. Di sini 10 juta tetap kita turunkan. 10 juta, kakak muter bentar. Nah, di sini 70 juta. Di sini 105 juta. Ini 5 juta. Dan di sini 420 juta. Nah, teman-teman, berhubung ini waktunya sudah durasinya udah panjang, jadi kakak sudahi sampai di sini, sampai di transaksi keempat ya. Jadi nanti kalau buat teman-teman yang masih bingung atau masih menyimpan pertanyaan gimana caranya biar lebih paham, teman-teman bisa tinggalkan komentar. Jadi nanti kakak kasih penjelasan lanjutan gitu ya. Oke, ini kita hapus. Kenapa kita hapus? Karena kita harus menjumlahkan bagian aktiva sama pasiva. Karena aktiva sama pasiva kita harus tahu dia itu udah seimbang, balance apa enggak gitu ya. Jadi kolomnya itu seperti ini. Kolomnya itu dibagi menjadi 2. Ini bagian pasiva sama bagian aktiva. Nah, di sini kita tulis jumlah. Nah, kita jumlahkan. Pertama kakak pasiva dulu karena jumlahnya cuma 2. 420 sama 5 juta. Berarti berapa? 425 juta. 425 juta. Nah, seperti ini. Terus di bagian aktiva kita hitung juga di sini 240 ditambah 10 berarti 250. 250 juta ditambah 70 juta berarti 320. 320. 320 tambah 105 berarti 425. Kita tulis 425 juta. Nah, seperti ini sobat. Jadi kalau kita buat persamaan dasar akuntansi, kita harus tahu, harus memastikan intinya aktiva sama pasiva itu harus balance. Kalian bisa lihat sendiri kan? Di sini sama di sini sama. Jadi tips kakak kalau teman-teman mau buat persamaan dasar akuntansi itu yang pertama, teman-teman identifikasi dulu di bagian soal. Di bagian soal itu masuk bagian aktivanya itu apa aja kalian hitung. Jadi nanti kalian siapin kolomnya sesuai dengan soal. Jadi nggak mubazir kolomnya gitu ya. Nah, setelah itu langkah kedua, kalau kita membuat setiap transaksi dari tanggal 1 sampai seterusnya, kita harus menyeimbangkan balance dulu. Kan contoh tanggal 1, dia masuk di bagian aktiva yang masuk kan kas sama peralatan. Di bagian modal di sini 400 juta, di sini juga harus 400 juta. Jadi kalau biar lebih enak, kalian garis lebih panjang gini, pakai pensil nanti bisa dihapus biar kalian tahu posisi yang harus jumlahkan sama yang harus kalian bandingkan. Gitu ya sobat-sobat. Jadi cukup sekian video dari kakak pembahasan tentang persamaan dasar akuntansi. Nah, buat teman-teman yang mau kasih masukan ataupun mau bertanya, cukup tinggalkan komentar ya teman-teman. Oke, tetap semangat dan tetap beraktivitas, oke? Salam belajar, suka belajar.